Bab 28. Story pertunangan Yongki. Yongki terburu-buru menuju ke hotel tempat pesta ulang tahun Sinta karena ingin segera memutuskan sebelum pertunangan mereka diumumkan. Tetapi sayangnya kekasihnya itu sudah duluan bilang ke semua teman-teman sehingga saat Yongki datang, suara gemuruh memenuhi ruangan pesta menyambut dirinya. Sinta tidak main-main, mengundang banyak orang dari teman-teman Yongki juga. Wah, hebat kau, sindir Bastian. Di rumah punya istri, di luar punya tunangan bohai, timpal Doni. Diam kalian, sergah Yongki kesal. Yong, kamu serius melamar Sinta? Tanya Miftah memastikan, dengan tatapan penuh kekecewaan. Bukan begitu, Sinta sekarang di mana? Setelah Yongki tak sempat menjelaskan. Dia menemui temannya di sebelah sana, jawab Miftah. Yongki mengikuti arah Miftah. Dari kejauhan, dia bisa melihat sosok Sinta yang sangat cantik dan seksi, seperti idaman yang dia impikan selama ini. Tetapi entah kenapa dia tidak ingin melanjutkan pertunangan. Wah, calon suamimu sudah datang, pekik beberapa tamu yang sedang mengobrol dengan Sinta. Sinta langsung menoleh ke belakang dengan mendekat ke arah Yongki. Kok belum ganti pakaian sih? Tanya Sinta heran. Ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu, pinta Yongki serius. Apa? Tanya Sinta. Jangan di sini, sela Yongki. Mereka memilih bicara di ruangan khusus yang hanya ada mereka berdua. Sekarang jelaskan kenapa kamu kemari dan belum bersiap-siap memakai pakaian pesta. Semua tamu sudah datang dan tidak sabar menyaksikan pertunangan kita. Tanya Sinta sedikit kesal. Yongki menarik napas. Bagaimanapun juga dia tidak enak membatalkan pertunangan di saat hari H. Tetapi jauh dari lubuk hatinya juga tidak rela dan tidak ingin membuat keluarganya bersedih. Sudahlah, aku pesan kau pakaian saja. Sambil menunggu bisa merayakan ulang tahunku dulu. Setelah Sinta tidak sabar. Tunggu, pekik Yongki menghalangi Sinta menelepon seseorang. Apalagi? Tanya Sinta. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku sudah punya istri dan aku tidak mungkin menyakiti keluargaku, jawab Yongki jujur. Sinta melotot saking kagetnya. Ini adalah malam yang didambakannya, tetapi malah kekasihnya bilang ingin putus hubungan. Tidak bisa Yongki, mau ditaruh di mana harga diriku? Semua orang sudah terlanjur aku beritahu. Apa kata mereka jika saat hari H malah kamu minta putus? Aku sudah kurang mengalah bagaimana coba? Saat kamu menikah dengan Indria, aku sampai rela dikatakan pelakor. Padahal justru Indria yang merebut kamu dariku. Kamu selalu bilang ingin menikahiku dan berusaha menceraikan. Aku terus menunggu dan terus bersabar dalam kepedihan. Ini adalah mimpiku. Berharap kamu sekedar melamar saja. Aku sudah bahagia. Aku rela kamu jadikan kedua dan aku rela hidup penuh dengan tekanan. Asal aku bisa selalu bersamamu. Tapi bagaimana bisa kamu tega mau memutuskan secara sepihak di saat seperti ini? Rengek Sinta menangis histeris. Maafkan aku Sinta. Aku tidak ada maksud untuk menyakitimu. Tapi aku baru sadar siapa yang aku cintai, jawab Yongki menundukkan kepalanya. Terus ini apa namanya kalau bukan mempermainkan? Kalau memang kamu dulu tidak serius padaku, kenapa tidak memutuskan aku sejak awal? Sekarang semua sedang menunggu dan tiba-tiba tidak jadi. Pasti aku akan dianggap sangat mengenaskan dan tukang pembual. Kamu tidak bisa egois seperti ini Yongki. Aku rela kamu jadikan yang kedua, asalkan malam ini pertunangan kita tetap dilanjutkan, rengek Sinta sambil merangkul lengan Yongki. Maaf Sinta, aku tidak bisa, gumam Yongki lemah. Kalau begitu, kenapa tidak kamu bunuh saja aku sekarang? Untuk apa aku hidup jika hanya untuk dipermalukan? Kamu juga harus memikirkan beban mentalku. Lihatlah, semua orang sudah menunggu. Yongki, aku mohon, jangan batalkan pertunangan kita. Paksa Sinta menangis bersedu-sedu. Yongki meremas rambutnya sendiri. Bagaimanapun juga, Sinta sudah menemaninya hampir 2 tahun. Dia juga tidak tega mencampakkan Sinta begitu saja. Semua memang salahnya yang selalu memberi harapan padanya. Yongki, jika kamu memang sudah tidak mencintaiku lagi, tidak apa-apa. Aku sadar dan aku akan berusaha untuk ikhlas. Tapi aku mohon satu hal, hanya satu hal saja. Untuk yang terakhir, yaitu malam ini pertunangan kita berjalan. Setidaknya untuk menyelamatkan harga diriku. Setelah itu kamu bisa pergi dariku. Tidak apa-apa kamu memutuskan aku, bujuk Sinta dengan wajah memelas. Yongki tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak tega jika mempermalukan Sinta begitu parah. Baiklah, tapi setelah ini maaf jika kita harus putus, jawab Yongki setuju. Tidak apa-apa,
Kalau gitu, ayo ganti baju dulu. Aku juga mau merapikan make up aku lagi. Walaupun pada kenyataannya sangat pahit, tapi aku tidak ingin jadi lelucon di hadapan semua orang, jawab Sinta. Saat Yongki berganti pakaian, Sinta membayar seseorang untuk mengambil ponsel Yongki. Ini sudah aku ambil, bisik seseorang lelaki bayaran Sinta. Kamu pegang, nanti ketika acara pertunangan kamu rekam dan jadikan story di WA-nya. Jika sekiranya sudah banyak yang melihat, kamu hapus, bisik Sinta. Siap, jangan lupa honornya loh, kata seseorang tersebut. Kamu santai saja, buruan pergi, balas Sinta. Sinta sejak awal memang sudah curiga dengan perubahan kekasihnya. Dan ini adalah salah satu dari 1000 rencana agar bisa mempertahankan Yongki. Andaikan dirinya tidak bisa bersama Yongki, Sinta juga tidak rela membiarkan Indria bahagia di atas penderitaannya. Di sisi lain, Yongki sudah selesai. Sinta langsung menyerahkan cincin yang beberapa hari lalu mereka beli. Yongki mengakui jika Sinta memang sangat cantik dan susah mencari tandingannya. Tetapi kenyataannya dirinya tidak bahagia saat mau bertunangan, padahal sudah lama mereka pacaran. Ayo kita keluar, ajak Sinta menggandeng lengan Yongki mesra. Iya, jawab Yongki melangkah dalam kebimbangan tetapi tidak bisa melepaskan dirinya dari jeratan Sinta. Semua yang melihat menyambut dengan sukacita, kecuali Miftah. Yongki menyadarinya, tetapi saat ini tidak bisa menjelaskan. Kemudian Sinta mengambil mikrofon dan tersenyum lebar pada semua orang. Dalam hati Yongki berasa bersalah juga. Pasti berat bagi Sinta tetap mencoba tegar dengan jiwa yang remuk. Walaupun Yongki tidak bisa menikahi Sinta, tetapi dirinya juga tidak tega membiarkan Sinta dipermalukan oleh orang lain. Malam ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku. 2 tahun aku bersama orang yang aku cintai. Dan tepat saat ulang tahunku, dia ingin memberikan hadiah terindah. Aku hanya berharap, semoga kebahagiaan ini bisa kekal. Sinta terus mengucapkan kata-kata harapan sambil menangis. Membuat semua tamu ikutan menangis haru tak terkecuali Yongki. Karena mimpi yang barusan Sinta ucapkan besok dia hancurkan. Indria terbangun. Dia terkejut sebab belum sholat maghrib dan waktunya hampir habis. Setelah melirik ke jam, Indria merasa tenang sebab waktunya masih keburu. Tidak lama kemudian Fatimah masuk. Ibu mertuanya itu terkejut melihat Indria tanpa cadar. Subhanallah, Umi kira kamu adalah bidadari surga nak. Sungguh cantik sekali kamu. Pantas saja Yongki setelah kalian menikah tidak rewel lagi, ucap Fatimah tersenyum cerah. Umi, Indria mau sholat dulu ya, keburu habis waktunya, sela Indria. Loh, kamu kan sedang datang bulan, masa kamu lupa? Ungkap Fatimah mengingatkan. Ah, lupa, soalnya sudah tidak nyeri lagi, jawab Indria. Indria hanya tersenyum, kemudian memakai jilbab dan cadar lagi karena ingin keluar ikut menyambut tamu yang datang. Mas Yongki kemana Umi? Tanya Indria. Dia tadi buru-buru keluar. Saat ditanya malah tidak menjawab, ucap Fatimah. Tadi Mas Yongki memang izin ada acara malam ini sih, tapi tidak tahu mau kemana. Umi, apakah para tamu sudah datang? Tanya Indria. Baru tetangga dekat saja, yuk ikutan membaca doa, ajak Fatimah menggandeng menantunya penuh kasih sayang. Saat mereka keluar, tiba-tiba terjadi kehebohan, sebab Gojali memegang dadanya sambil duduk menangis bersedu-sedu, sedangkan ponsel Gojali sudah terjatuh. Abah, kenapa? Pekik Indria dan Fatimah bersamaan. Gojali hanya menangis sambil merintih kesakitan dan tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ayo bawa Abah ke rumah sakit, sela beberapa tetangga heboh. Indria, kamu hubungi Yongki sekarang juga. Umi temani Abah, nanti kamu menyusul dengan Yongki, pinta Fatimah menangis pilu. Indria berlari ke kamar mengambil ponselnya, dan saat menelpon suaminya tidak diangkat. Mas Yongki, ayo angkatlah, gumam Indria masih mencoba menelpon. Indria mencoba menelpon Miftah, tetapi juga tidak diangkat. Dengan iseng, Indria melihat status siapa tahu bisa melihat posisi sang suami. Dan betapa terkejutnya jika status suaminya adalah video Yongki yang ternyata sedang memakaikan cincin di jemari Sinta. Pantas saja Abah langsung syok saat tadi melihat ponsel. Mas, kamu tega sekali. Batin Indria langsung menangis. Tiada mampu diucapkan bagaimana pedihnya hatinya saat ini. Sampai-sampai Indria tidak sanggup untuk mengucapkan sesuatu. Kemudian Indria teringat akan mertuanya. Dia mencoba bangkit dari keterpurukan dan ingin menjemput suaminya. Indria takut jika terjadi apa-apa pada Abah dan suaminya itu akan menyesal seumur hidup. Mas, aku menyerah. Kita sebaiknya bercerai saja, batin Indria sambil mengambil jaket dan mengemudikan mobilnya menuju hotel.
Indria dalam sekali lihat sudah tahu hotel tempat Yongki dan Sinta bertunangan tadi. Dalam perjalanan, Indria terus menangis. Dia juga baru sadar jika dia mencintai suaminya dan tidak rela kalau Yongki menikah lagi. Tetapi jauh di lubuk hati kecilnya tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya. Tadi sore kamu begitu lembut padaku. Aku kira karena kamu mulai membuka hati untukku. Tetapi kebaikanmu itu hanya untuk menutupi kesalahan terbesarmu. Mas, kenapa kamu sejahat ini? Batin Indria. Indria sejak awal selalu berusaha untuk tegar dan menyiapkan mental jika suatu saat suaminya akan menikah lagi. Tetapi nyatanya dia tidak mampu menerima kenyataan. Baru tunangan saja seakan nyawanya ikut melayang. Indria sungguh tidak tahan jika harus dimadu. Bab 29. Kecantikan di balik cadar. Suara tepuk tangan menggema ke seluruh ruangan, bercampur ucapan selamat atas pertunangan Yongki dan Sinta. Setelah itu, mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan peniupan lilin untuk Sinta. Begitu selesai, Sinta memotong kue. Suapan pertama hendak diberikan kepada Yongki. Sampai tiba-tiba Yongki membelakakan matanya melihat siapa yang datang. Indria, pekik Yongki langsung gemetar seluruh tubuhnya. Indria dengan langkah tegak terus maju ke depan, tiada yang tahu jika saat ini gadis bercadar itu menangis sebab memakai kacamata berwarna hitam. Ngapain kamu kemari? Aku tidak mengundang kamu, sentak Sinta meluapkan seluruh amarah dan kebenciannya. Aku kemari bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu, melainkan memberitahu Mas Yongki jika Abah sakit dan sekarang masuk rumah sakit. Jawab Indria tegas seolah tidak peduli pada pertunangan Yongki dan Sinta. Apa? Abah sakit? Pekik Yongki seakan tidak percaya sebab tadi masih baik-baik saja. Allah, itu bohong. Bilang saja karena kamu ingin menggagalkan pertunangan aku kan? Tapi maaf, kami sudah bertunangan. Semua yang ada di sini menjadi saksi jika akulah cinta sejati Yongki. Tapi kamulah orang ketiga yang merusak hubungan kami. Jadi sadar dirilah, teriak Sinta murka. Indria menjadi sorotan. Ada yang berbisik-bisik membela Sinta dan mencibir Indria. Indria memerah menahan marah, tetapi mencoba bersikap tenang dan terus berzikir dalam hati mohon diberi kekuatan batin dalam menghadapi segala tekanan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku kemari hanya ingin memberitahu saja karena tadi ponsel Mas Yongki tidak bisa diangkat. Jawab Indria tegas. Indria kemudian berbalik badan dan hendak pergi. Yongki mengejar Indria, begitu juga dengan Sinta. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Dari belakang Sinta menjambak kerudung Indria sampai membuat jilbab dan cadar terlepas. Begitu juga kacamata hitam milik Indria terjatuh dan pecah. Aku benci kamu karena kamu sudah mengambil Yongki dariku. Dasar wanita hina, kamu iblis di balik jilbab, teriak Sinta menggila. Semua orang kaget dan terpana dengan kecantikan Indria, bahkan Miftah sampai melongo. Begitu juga dengan Yongki jauh lebih terkejut. Dia tidak menyangka jika melihat wajah istrinya untuk yang pertama dalam situasi yang seperti ini. Indria begitu cantik jelita tetapi pucat dan matanya sembab. Sinta yang melihat ternyata istri Yongki sangat cantik semakin iri dan berniat ingin menghancurkan wajah Indria. Yongki langsung memeluk Indria, melindungi dari pukulan Sinta yang membabi buta, sehingga Yongki lah yang menahan serangan Sinta yang sudah hilang kendali. Untung saja Miftah langsung melerai dan memegang Sinta dengan erat. Yongki, bawa istrimu pulang, teriak Miftah. Yongki langsung mengambil jilbab yang terjatuh, kemudian menutupi kepala sang istri dan merangkul pergi. Tetapi baru beberapa langkah Indria pingsan. Untung saja Yongki langsung menahan dan menggendongnya. Yongki menangis. Dia memeluk erat istrinya yang terluka lemah tak berdaya sambil meratapi istrinya yang pastinya syok karena dipermalukan seperti ini. Entah kenapa hatinya ikut tercabik-cabik. Dia membawa istrinya setengah berlari menuju ke mobil dan segera ke rumah sakit. Jiwa Indria memang terguncang. Seumur hidup dia baru kali ini merasa dipermalukan begitu parah. Jangankan di hadapan umum, dengan saudari perempuannya juga dia malu membuka cadar. Indria, maafkan aku, gumam Yongki penuh sesal. Di rumah sakit, Gojali sudah mulai membaik. Tetapi begitu tahu Indria pingsan, lelaki setengah baya itu kambuh lagi. Fatimah yang biasanya lemah lembut juga marah, bahkan sampai menampar pipi Yongki 2 kali. Yongki tidak melawan, pasrah dan bersimpuh pada kedua kaki uminya. Kamu tidak tahu bersyukur, sudah mendapati istri yang hampir sempurna, malah kamu sia-siakan. Umi capek dengan tingkahmu, sekarang kamu mau apa saja terserah. Jangan injakan kaki kamu ke rumah lagi. Abah juga tadi bilang kalau kamu mau menikah lagi, cerai dulu dengan Indria. Biar kami rawat Indria seperti anak dan carikan dia jodoh yang lebih baik darimu, bentak Fatimah.
Umi, maafkan aku mau jelaskan dulu. Setelah Yongki menangis, tidak usah menjelaskan apa-apa. Kamu pulang sana, biar Indria kami yang rawat. Dan kamu ingat, jangan berani menginjakan kaki ke rumah. Kamu bisa bebas menikah dengan Sinta tanpa kami, jawab Fatimah tegas. Tidak Umi, aku tidak mau menikah dengan Sinta. Pertunangan itu hanya pura-pura dan aku tidak mau bercerai dengan Indria, pinta Yongki memohon. Pura-pura? Kamu kira kami bodoh? Pekik Fatimah semakin naik pitam. Yongki, kamu pulanglah ke rumahmu. Abah tidak mau melihatmu lagi. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga, timpal Gojali lemas. Walau Yongki memohon-mohon, tetapi tidak membuat kedua orang tuanya memaafkan. Akhirnya Yongki terpaksa pulang daripada semakin membuat abahnya marah dan bertambah parah sakitnya. Tak lama setelah Yongki pergi, Indria tersadar, seperti bangun dari mimpi buruk yang menyisakan kepedihan hati. Nak, sayang, kamu sudah baikan? Tanya Fatimah memeluk Indria sambil menangis terseduh. Umi, jangan menangis lagi, Indria tidak apa-apa. Jawab Indria terpaksa berbohong agar mertuanya tidak bersedih. Maafkan Abah yang selalu mendesak kamu untuk tetap menikah dengan Yongki. Padahal Abah tahu dan sadar jika Yongki tidak pantas untukmu. Kamu berhak bahagia. Jika memang kamu sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Yongki, kalian pisah juga tidak apa-apa. Abah ikhlas. Tetapi Abah akan tetap menjaga dan menyayangi kamu seperti anak sendiri. Abah akan jadikan lelaki yang lebih baik segalanya dari Yongki. Indria tidak menjawab. Saat ini bahkan dia tidak bisa berpikir lagi. Untuk pertama kali jatuh cinta dan langsung dihentakkan sampai ke jurang kesakitan yang tak berdaya. Belum lagi mengenai kejadian tadi saat dirinya dipermalukan oleh Sinta. Indria terus merenung, memikirkan langkah apa yang akan dia pilih untuk kedepannya. Abah, Umi, Indria mau pulang. Pamit Indria nekat. Kamu masih sakit? Sela Gojali. Abah, Umi terima kasih karena telah menyayangi Indria sepenuh hati. Malam ini Indria minta izin pulang untuk menyelesaikan masalah dengan Mas Yongki, pinta Indria. Gojali dan Fatimah sudah tidak bisa lagi menahan keinginan menantu mereka. Hati-hati di jalan ya. Kalau memang sudah tidak tahan lagi dengan Yongki, apapun keputusanmu Abah dukung. Yang penting kamu hidup bahagia, balas Gojali. Assalamualaikum, ucap Indria. Waalaikumsalam, jawab Gojali dan Fatimah meneteskan air mata, menyesali kebodohan putra mereka. Dalam perjalanan, Indria mampir ke mall. Dia masuk ke bagian toko yang belum pernah dia datangi, yaitu khusus gaun mini yang terbuka. Indria memilih gaun warna merah, sepatu high heels yang dengan warna senada. Tidak lupa perlengkapan make up. Malam ini Indria ingin menunjukkan pada Yongki jika dia bisa tampil cantik dan juga seksi seperti Sinta. Mas, saat ini aku masih istrimu. Tidak akan berdosa bagiku untuk memperlihatkan auratku padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan kita dan juga hadiah pertunanganmu dengan Sinta. Aku harap setelah ini kamu bisa hidup bahagia, batin Indria. Indria yang selalu sabar dan juga bertahan dalam kehinaan, kali ini ingin membalas dendam pada suaminya. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Yongki begitu tahu jika istrinya yang selama ini dia sia-siakan tidak kalah cantik dengan pacarnya.